ada yang ODP atau PDP. Dan kita tahu bersama bahwa Bapak Presiden selesai tanggal 16 Juli. Maka mudah-mudahan dengan jawara tanggung dalam hal tentang ekonomi, mudah-mudahan bisa menjadi solusi kemandirian dan saling membantu gotong royong antara masyarakat di lingkungan kita. Terima kasih banyak Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Kapolres, Pak Dandim. Insya Allah ini menjadi inspirasi bagi kami yang akan mengaktifasi dan menugaskan satuan gugus tugas untuk anggarannya adalah bersama dan ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang wakili, yang saya hormati para Kapolres, para kepala dinas, yang saya hormati Pak Camat, kemudian Pak Lurah, Kepala Desa, ada juga Ketua RT dan RW ya. Ketua RT dan Ketua RW yang saya banggakan. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan untuk kita bersama hadir dalam acara tadi kita bersama launching Kampung Tangguh Nusantara ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolri, Kapolri. Dan saat ini kita bersama-sama berada di Kampung apa ya? Di Kampung Jawara, Desa, Kampung Margajaya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ya seperti kita ketahui bahwa kita hampir sekitar 5 bulan. Kita mungkin di Jakarta ini mulai Februari kita mulai merasakan sampai saat ini kita terkena dampak kesehatan. Kita bisa dikatakan kita pun mengalami gangguan kesehatan akibat pandemi COVID-19. Selama berbulan-bulan, bisa dikatakan kita bergelut melawan daripada pandemi COVID ini. Dan kita ketahui juga hampir puluhan untuk Indonesia saja gitu ya, hampir 50.000 dan sekarang sekitar 60.000 yang positif corona dan yang meninggal pun demikian cukup besar, hampir sekitar cukup besar juga ya, hampir sekitar 40.000 masyarakat kita meninggal karena corona ini. Jadi tentunya suatu keprihatinan buat kita semua. Dan tadi disampaikan juga oleh Panglima bahwa darurat kesehatan ini tidak berdampak kepada bidang yang lain. Ada ekonomi, bidang ekonomi, kemudian juga bidang-bidang yang lain, termasuk juga seluruh kegiatan-kegiatan ataupun pergerakan masyarakat kita jadi terganggu. Dan kita pun dengan darurat kesehatan ini yang menyebabkan darurat ekonomi bisa kita rasakan ini kalau terus terjadi akan sangat membahayakan. Ketika masyarakat ini sudah mulai apa ini yang akan dampaknya akan lebih membahayakan. Makanya dalam hal ini pemerintah pusat sesuatu hal yang sangat bijak mengambil keputusan relaksasi ataupun pelonggaran yang memberikan ataupun jangan sampai kita tadi sampaikan bahwa kita sudah terpapar COVID, kemudian kita juga sampai terkapar dalam masalah ekonomi ini. Inilah kebijakan-kebijakan pemerintah yang kami rasa sangat bijak, ya walaupun situasi fluktuatif sebenarnya masalah pandemi ini. Upaya-upaya sudah maksimal. Bagaimana dari tim medis menyebutkan upaya kita pun dari TNI Polri termasuk dari Pemda, bagaimana supaya melakukan upaya pencegahan terkait dengan penyebaran
COVID-19 ini. Tetapi ya itulah faktanya, fluktuatif, naik, sempat turun, naik lagi saat ini. Nah ini upaya-upaya ini harus terus kita lakukan. Instruksi Presiden jelas bahwa kita harus beradaptasi, kita harus berdamai dengan COVID ini karena sampai sekarang belum ditemukan vaksinnya. Vaksinnya sampai saat belum ditemukan. Hal inilah kemudian kita relaksasi dengan syarat bahwa kita harus memperkuat agar masyarakat ini melaksanakan protokol kesehatan. Ini tentunya bagi tugas ataupun bisa dikatakan PR bagi kita semua, dalam hal ini pemerintah, Pemda, TNI, Polri, instansi terkait, juga tokoh agama, tokoh masyarakat ini harus terlibat untuk melakukan upaya-upaya. Jangan sampai kemudian ini bertambah terus. Upaya kita pencegahan ini harus berhasil. Kalau kita mau supaya COVID-19 ini cepat selesai, karena memang dampaknya akan sangat besar. Ya, ini pelonggaran ini juga memberikan suatu ada rasa harapan baru, tetapi tentunya dengan syarat bahwa protokol kesehatan harus dimaksimalkan. Kampung Jawara yang ada Tangsel ini memang harus kita lakukan. Jadi kami dalam hal ini sering melakukan rapat-rapat dengan Pangdam, kemudian kira-kira apa selama ini untuk kita mencari inovasi atau biar ada supaya untuk ada, jangan sampai kemudian naik terus, tapi kita harapkan harus ada penurunan secara rapid terkait pandemi COVID-19 ini. Makanya dalam hal ini kemudian kami membentuk tim, kemudian memutuskan untuk membentuk, ya sebenarnya ini awalnya diinisiasi oleh Bapak Kapolri ya untuk masalah kampung, kemudian muncullah Kampung Tangguh Jawa Timur. Dan sebenarnya di DKI ini karena pandemi COVID ini berasal dari kita, ini sebenarnya sudah ada terlebih dahulu, cuma kita waktu itu tidak terlalu mengekspos gitu. Makanya saya rasa dengan Jabat ini Jabodetabek hebat, Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang hebat. Artinya kita harus tangguh untuk terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Nah ini akhirnya kita sudah kami launching baru dengan melibatkan para Kapolres, kemudian kita dari Dandim, juga dari Bapangdam khususnya di launching di Jakarta Pusat. Ini harapannya dengan adanya Kampung Jawara ini jaga kesehatan warga aman, religius sejahtera. Ya. Ini pun saya lihat sangat dampingan atau sejalan dengan motonya Tangerang Selatan ya, cerdas, modern dan religius, seiring melakukan upaya kita. Nah, ini dalam rangka upaya pencegahan juga kita maksimalkan untuk penurunan pandemi COVID ini. Ini saya rasa kalau kita bisa lakukan seperti di Kampung Jawara, Desa Marga Modern ya, Kampung Barajaya ini, Kelurahan Pakulonan ini, saya yakin untuk Tangerang Selatan ini COVID-19 ini akan melakukan degradasi ataupun penurunan yang selama ini sangat di wilayah Tangerang ini sudah dari merah ke oranye ke kuning, dan kita harapkan kita maksimalkan untuk mengarah ke hijau, harapan demikian. Ini tentunya dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan kedisiplinan dari masyarakat, dan kami dari TNI Polri dan dari Pemda akan terus mengawal terkait dengan masalah penegakan disiplin. Memang
faktanya demikian bahwa memang harus ada yang melakukan pengawasan terhadap bagaimana supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dari wilayah kita, khususnya wilayah Tangerang. Saya rasa ini, dan kemudian juga pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 9 Juli tahun 2020 pukul 11.00 WIB dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program Kampung Jawara Tangerang Selatan dari anggota DPRD Tangerang Selatan dan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Saya hanya ingin menambahkan pada kesempatan yang baik ini keterkaitan dengan ada satu program di Kampung Jawara ini adalah berkaitan dengan ketahanan pangan. Ini juga menjadi suatu bahan buat kita ke depan untuk berpikir. Dari FAO sudah merilis, sudah mewarning seluruh negara di dunia ini bahwa setelah pandemi COVID ini akan ada bahaya baru lagi, yaitu bahaya kelaparan. Kenapa? FAO sudah merilis bahwa tahun ini, dan ini sudah diperkuat kalau di Indonesia oleh BMKG, bahwa kemarau tahun ini akan panjang dari biasanya. Satu. Kemudian yang kedua, dari warning dari FAO tersebut, beberapa negara yang biasanya sudah mengimpor beras ke Indonesia, mulai saat ini sudah menghentikan impor berasnya ke Indonesia atau ekspornya mereka ke Indonesia, yaitu Vietnam, Thailand. Itu sudah menghentikan. Nah, sudah jauh-jauh hari bahwa Presiden sudah mengingatkan kepada kita semua untuk mulai membangun ketahanan pangan. Hari ini kebetulan tadi kami antara Bapak Presiden hari ini sedang kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan, sana sedang dibuat food estate. Jadi untuk ketahanan pangan ada 160.000 hektar yang akan menjadi lahan gambut yang sedang akan dikelola menjadi lahan pertanian. Ya, artinya terintegrasi hanya pada pertanian, ada peternakan dan sebagainya. Nah, dari sini kita melihat bahwa di khusus secara Tangerang Selatan, memang kalau kita bicara untuk food security, ketahanan pangan, luas lahannya hampir tidak ada. Memang semua kita sudah di tengah kota, sama halnya kita yang ada di Jakarta, itu mau cari sawah yang nggak ada sawah. Oleh karena itu yang dilakukan sekarang seperti yang dilakukan oleh di Kampung Marga Jaya ini adalah satu hal yang baik, membuat tanaman yang dalam hidroponik, kemudian membuat ketahanan pangan yang skala kecil saja. Kita tidak usah terlalu muluk-muluk untuk bisa berkembang, tapi artinya kalau semua kampung itu melakukan hal yang sama, maka itu akan menjadi satu yang baik. Kebetulan minggu lalu kami berdiskusi panjang lebar dengan mantan Menteri Pak Herman Suparno. Dia membawa satu tim. Kebetulan timnya ini dia ada di Serang. Ada satu profesor yang dia mempunyai formula bagus. Rencana kami akan hari Sabtu akan ke sana untuk berdiskusi lebih lanjut. Dia bisa mengembangkan, bayangkan di Arab saja, di Dubai, dan satu lagi dia di Arab Saudi. Itu selama 3 tahun di sana, dari padang pasir bisa menjadi titik pada tanaman hidup. Akhirnya kemarin setelah 3 tahun dia di sana, dia minta pulang karena ini anak didiknya Pak Herman Suparno, sehingga dia sudah pulang ke sini. Dan saya lihat programnya sudah banyak sekali, bagus-bagus, dan itu sangat berhasil. Termasuk di hidroponiknya itu supaya tanamannya itu lebih produktif. Kuncinya bagi kita yang lahannya terbatas seperti Tangerang Selatan ini adalah kita harus punya inovasi. Inovasi di segala macam, apakah mulai dari jenis tanamannya, kemudian bibit dan pupuknya. Itu dari saya. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah kaitan dengan ketahanan pangan.
Jadi ketahanan pangan, jangan nanti kita tuh kebiasaan latah. Kalau zaman Orde Baru, dulu kata Presiden, sukseskan pemilu, itu sampai dengan Pak Binsa di bawah itu sukseskan pemilu terus, itu nggak tahu apa yang mau disukseskan, pokoknya sukseskan pemilu aja itu. Ini jangan sampai nanti kata Presiden ketahanan pangan, sampai kita nanti para Pak Binsa kita ngomongin ketahanan pangan, tapi implementasi dari ketahanan pangan itu dia nggak nyambung nanti. Ini yang sebetulnya lebih pada kita bahas. Kemudian yang kedua kaitan dengan ya kita masih menghadapi pandemi COVID ini. Kita semua tadi Pak Kapolda sudah menyinggung, selama vaksinnya belum ketemu sampai dengan hari ini, maka kita juga harus beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Paling sederhana sebenarnya kalau istilah saya ataupun yang jarang dipopulerkan 3M saja cukup. 3M itu satu memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga sering mencuci tangan dengan menggunakan air sabun. Itu yang kata kuncinya saja. Kalau yang kemudian ada tambahan pakai termogan dan sebagainya itu hanya tambahan. Tapi yang kata kunci itu tiga. Satu memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Itulah yang harus kita hadapi. Kemudian kita mulai beradaptasi lagi dengan kebiasaan baru. Maaf, dulu kita sebelum ada COVID sering salaman, kemudian ada yang cipika-cipiki. Nah, sekarang ini kalau pandemi vaksin itu belum ketemu, lupakan itu semua. Kebiasaan-kebiasaan lama kita yang seperti itu sudah tidak lagi relevan di era pandemi ini. Walau sampai kapan kita akan menghadapi pandemi ini, tidak ada satupun pakar, tidak ada pun satu yang berani mengatakan ini akan berakhir. Beberapa penelitian saya baru baca kemarin yang mengatakan bahwa ini puncaknya khusus di Jakarta, puncaknya nanti bulan April, sehingga Juni itu sudah turun. Ada yang bilang di Juni, tapi ternyata setelah saya ikuti hari demi hari, semua nggak ada yang bisa melewati. Dan kemarin kalau kita lihat laporannya, kemarin Jakarta yang positif itu dilaporkan 354 orang, dan itu tertinggi harian selama pandemi COVID ini di Jakarta. Jadi kita tidak tahu kapan ini puncaknya, kapan ini berakhir. Oleh karena itu saya berharap kembali di Tangerang Selatan, mari kita bersama-sama, tadi Ibu Wali Kota sudah menyampaikan bahwa sudah dari zonanya sudah merah ke orange. Ya, kita berharap sekali lagi pandemi ini berbeda dengan pandemi-pandemi yang lain. Waktu flu burung itu unggas sebagai perantaranya, gampang. Itu semua ayam, burung, potong aja selesai. Perantaranya sekarang ini COVID-19 ini adalah manusia. Bahkan informasi terakhir dari satu penelitian sudah airborne. Wah, kalau semakin airborne, sudah benar-benar ada satu strain yang benar-benar airborne, sudahlah, kita mungkin pakai helm terus saja. Karena kalau semakin dia airborne, semakin kita berat. Yang droplet aja semakin banyak, apalagi migrasi. Sepanjang manusia terjadi migrasi, perpindahan penduduk, semakin banyak itu pula akan terjadi penularan. Negara-negara yang tadinya sudah membebaskan dari lockdown, hari ini kembali lagi. Di Melbourne sudah di lockdown lagi. Di Cina sendiri, di satu provinsi di Beijing sudah ada yang di lockdown lagi. Jadi orang mengatakan bahwa hari ini bebas, maaf, itu wali kota, kalau hari ini ibu mendeklar hari ini orange, walau besok entah turun ke kuning atau balik lagi ke merah, kita tidak tahu. Kalau kita semua harus yakin semua, kitanya sudah benar, tapi karena ini daerah pelintasan, Tangsel ini kan pelintasan, ada yang mau ke Jakarta lewat ke arah Pandeglang atau mau ke arah Kabupaten Tangerang, ya bisa saja nular, nggak mungkin kita tahan. Ini persoalan bukan bangsa kita saja, ini persoalan seluruh manusia di dunia ini. Jadi oleh karena itu kita mari dua hal itu yang saya ingin sampaikan, yaitu pertama masalah ketahanan pangan itu sendiri, yang kedua ketahanan di bidang kesehatan. Mari kita hadapi COVID-19 ini. Ya, kalau orang mengatakan istilahnya new normal dan sebagainya, kita apapun itu istilahnya, mari kita mampu harus menerapkan 3M.
pakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk peresmian Kampung Jawara. Polres Tangerang Selatan mohon izin Bapak Ibu, acara berikutnya adalah pemberi. Dimohon kepada perwakilan yang telah ditunjuk untuk menempatkan diri. Dua, tiga. Dilanjutkan sesi foto masing-masing karena acara akan dilanjutkan yaitu virtual Zoom dari Bapak Kapolda Metro Jaya dan Bapak Pangdam Jaya. Ya terkait Samsung ini. Soal ini gimana melihatnya gitu seperti apa Pak? Melihat Kampung Jawara ini. Oke, jadi begini ya. Ya, alhamdulillah. Ini Bu. Jadi tadi kita bersama dengan Pangdam, kemudian dengan Forkopimda, Wali Kota, dan para pejabat utama maupun para Kapolres, sama-sama tadi mengikuti launching Kampung Tangguh Nusantara yang disampaikan oleh Pak Panglima dan Pak Kapolri. Kemudian kami juga di sini, ya kami memang kebetulan untuk Kampung Jawara Tangerang Selatan ini juga merupakan salah satu kampung yang selama ini menjadi ini salah satu yang ditunjuk ya oleh Mabes Polri untuk mewakili polda-polda yang lain sebagai sampel ataupun percontohan yang nanti mungkin akan diikuti oleh polda-polda yang lain. Nah, Kampung Jawara ini ya memang terkandung maksud di situ tujuannya jelas. Jadi untuk membuat lingkungan kita, baik itu kebiasaan ataupun budaya, ya menjadikan masyarakat di kampung itu menjadi tangguh dalam melawan pandemi COVID-19. Yang itu kita sangat jelas tujuannya kita adalah menjadikan ini ya, zona merah menjadi oranye, menjadi kuning, kuning menjadi hijau. Dan yang sudah hijau kita pertahankan kan itu. Ini khususnya dalam upaya ini ya, terkait dalam percepatan penanganan COVID-19. Yang kita tahu sampai saat ini belum ditemukan vaksin, makanya kita harus berinovasi dan harus memaksimalkan. Saya ini adalah solusi ya. Solusi di mana masyarakat dengan Kampung Jawara ini diharapkan bahwa di setiap kampung ini kan ada struktur organisasinya. Nanti setiap itu ada ketuanya adalah Pak Lurah, kemudian wakilnya Babinsa dengan Babin Kaptibas, kemudian di situ ada seksi-seksi. Ada seksi kesehatan, seksi ekonomi, seksi keamanan, seksi edukasi, seksi
demokrasi. Ya. Ada sekitar 6 seksi yang di tiap ini. Ini dari masyarakat untuk masyarakat. Yang intinya bagaimana masyarakat itu jadi masyarakat yang sehat, kemudian tangguh dan mampu untuk mencegah jangan sampai kampung tersebut kemudian terkena wabah ataupun pandemi COVID itu. Beberapa kegiatan saya lihat di sini sudah ada ruang isolasi, posko juga sudah ada. Kemudian di sini hanya dibuat satu pintu ataupun one gate system. Biasanya kan di kampung itu ada beberapa pintu. Ini dibuatkan satu pintu dan setiap masyarakat yang akan masuk selalu kita berikan yang disampaikan oleh Pak Pangdam itu 3M. Ini merupakan bagian dari protokol kesehatan. Masyarakat yang hadir untuk mengecek suhu tubuh, kemudian dia harus pakai masker dan harus cuci tangan. Itu beberapa hal yang saya lihat ini untuk Kampung Jawara Marga Mulia, Marga Jaya ini akan kita jadikan sebagai contoh bagi yang lain. Dan rencananya ke depan ini akan terus dikembangkan. Setiap kampung harus ada kampung jawara. Ya, dalam rangka ini saya rasa solusi untuk percepatan kita dalam penanganan penyebaran COVID-19 ini. Gitu ya. Indikator pemilihan kampungnya sendiri apa aja sih? Ya. Yang jadi indikator untuk pemilihan kampung? Ini yang menilai dari Mabes Polri. Ya. Mabes Polri di tiap provinsi kan merupakan tim juga, dan mereka memilih kampung dari hasil penilaian kampung jawara di Marga Jaya inilah yang kemudian dari Mabes Polri menilai bahwa ini yang pantas untuk sebagai sampel ataupun sebagai percontohan bagi wilayah-wilayah lain. Ada ini nggak sih Pak penentuan misalkan kriteria misalkan dengan kasusnya tinggi atau seperti apa Pak untuk pemilihannya Pak? Ya, jadi tidak harus tinggi sebenarnya, ya. Tidak harus tinggi, tapi bagaimana masalah ini ya, bagaimana masyarakat masyarakat di kampung tersebut dia mempunyai rasa kebersamaan, ya. Kebersamaan, kemudian masyarakat ini juga istilahnya mempunyai beberapa fasilitas yang ada, dan itu saya lihat tersedia di sini. Di sini saya lihat kampungnya cukup bersih, masyarakatnya gotong royongnya kuat, kebersamaannya kuat, dan ini disampaikan bahwa di sini masyarakatnya sudah sekian bulan tidak ada yang positif, ya. Jadi bukan masalah itu masalah positif yang terkena sedemikian besar, tidak masalah itu, tapi bagaimana kemampuan daripada kampung tersebut dalam mengelola wilayahnya. Oke, cukup teman-teman. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih. Terkait kuota pembatasan kuota.
Anda ya.